Hai pemirsa, semangat weekend dan tetap patuhi 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bersama kita melawan COVID-19. Stay safe, stay clean, and stay healthy. Pengusaha Medina Zain kembali jadi sorotan netizen. Isu lama yang dihembuskan Zaskia Sungkar dan Laudia Cynthia Bella terkait bisnis tas branded palsu yang digeluti Medina kembali panas diperbincangkan. Sederet selebgram mengaku ditipu oleh istri Lukman Azhari itu. Marisha Ica, Olivia Primaisela, Samira Mustafa, dan Eiza Ramdan bahkan sudah konsultasi dengan kuasa hukum dan juga pihak kepolisian untuk menjerat Medina dengan pasal penipuan. Lalu benarkah Crazy Rich Surabaya, Uci Flodea, sudah melaporkan Medina ke Polrestabes Surabaya terkait kasus dugaan penipuan berkedok bisnis tes branded? Benarkah Citra Kirana pernah menerima cek bodong dari Medina sebagai refund dari tas yang dikembalikannya? Dituding kaya raya dari modus penipuan berkedok bisnis tas branded, mengapa Medina menyebut musuh-musuhnya ingin pansos? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengulas modus penipuan berkedok bisnis tas branded yang diduga dilakoni Medina Zain. Pemirsa, inilah berita artis ternama, Barista. Kerajaan bisnis yang dibangun pengusaha Medina Zain lagi-lagi bermasalah. Jika tahun lalu, bisnis roti kekinian yang diretasnya bersama trio Irwansyah, Zaskia Sungkar, dan Laudia Cynthia Bella berujung kasus hukum, tahun ini seabrek masalah membelit bisnis tas branded, klinik kecantikan, dan travel umroh yang dikelola oleh istri Lukman Azhari itu. Pesinetron Citra Kirana yang pernah menjadi brand ambasador sebuah produk kecantikan Medina bahkan terpaksa menagih pembayaran via Instagram. Karena komunikasinya via telepon kabarnya tak digubris oleh Medina. Netizen yang maha cerdas tentu berpikir, jika Citra yang dikenal santun sampai menagih utang di media sosial, bisa jadi aksi pura-pura lupa Medina sudah kebangetan. Itu gimana kalau dengan Ciki sendiri, Teteh, mungkin hubungannya? Kalau sama Ciki mah nggak ada apa-apa Mbak. Jadi gini, Ciki itu tadinya mau jadi brand ambassador MD Klinik, ya. Aku yang sekarang udah alhamdulillah ada 13 cabang klinik kan. Nah terus dia tuh akhirnya cancel. Ada satu lain hal yang memang kita tidak bisa memenuhi kewajiban kita, gitu loh. Paham nggak? Jadi kita harus membayar suatu kewajiban lah ke dia. Belakangan, Vanessa Angel juga mengeluhkan aksi tak terpuji Medina dalam berbisnis. Vanessa yang pernah mempromosikan produk pencerah wajah yang dirilis klinik kecantikan Medina mengaku menerima bayaran berupa sebuah tas branded. Tapi setelah mengecek tas yang diberikan Medina adalah tas KW. Vanessa curhat ke sejumlah rekan artis, Medina tak terima dituding membayar Vanessa dengan tas palsu. Tasnya tuh udah dikasih sama aku. Nah kayaknya sama dia tasnya dijual. Nah pas jual itu tasnya katanya fake. Ya udah, karena dia sudah menjalankan kewajibannya memposting tentang klinik aku. Jadi mau nggak mau aku harus tetap bayar dong. Aku nggak mau mendapatkan barang dari aku fake gitu loh. Tapi sebelum itu aku sempat debat dulu sama dia mengenai tas itu. Aku yakin itu asli, bla 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 segala macam gitu loh. Nah caption chatnya aku dengan artis ini di posting sama dia. Ternyata si artis ini ya gitu. Jadi mungkin curhat awalnya. Vanessa hanyalah satu dari sederet artis dan selebgram yang merasa dirugikan oleh Medina. Sebelumnya, selebgram papan atas seperti Marisha Ica, Olivia Primaisela, dan Crazy Rich Surabaya Uci Flodea dibuat meradang oleh dugaan aksi tipu-tipu Medina dalam berbisnis tas branded. Uci bahkan mengaku rugi miliaran rupiah gara-gara tas yang dibelinya dari Medina bukan tas original. Lantas,
Seperti apa tas palsu yang dibeli Uci dari Medina? Saya terima gitu aja barang-barang dia karena dia nawarinya. Lalu saya lihat kok aneh gitu kan, nggak layaknya yang saya punya gitu kan. Saya komplain ke dia untuk refund dan dia sanggupin iya. Lalu dia menyatakan bahwa itu benar-benar 1000% autentik gitu kan. Ya udah, kalau memang itu bikin pernyataan aja kalau memang itu autentik kan. Lalu saya tunggu sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, dia nggak ada kabar baik, cuman janji-janji doang gitu terus. Ada total berapa barang? 9. Pertama 3 ya kan, sekilas saya lihat sih oke gitu kan. Terus begitu datang yang 6 itu yang membuat saya curiga, kok begini gitu. Jadi keinget barang yang 3 ini, waduh, jangan-jangan sama juga gitu kan. Setelah saya cek, benar-benar cek satu-satu, ini nggak sama. Asli gimana kalau palsu itu gimana? ini kan yang bener ya, yang bener ini halus gitu loh, nggak kasar, dipegang ini. Lalu dari sininya juga, ini nggak bisa dibohongi, Apanya tuh lubang kuncinya juga. Lalu kita lihat dari warnanya, bakel warna. Ini goldnya bukan gold banget. Dia punya itu goldnya kebangetan, kemerahan. Saya sini kan ada gold kan. Agak gold rose kali ya. Iya, kalau yang lebih ke merah-merahan gitu. kontak langsung nggak sih sama beliau? Iya, langsung telepon. Kok kayak gini sih barang kamu, ini aku kembalikan aja deh, aku nggak jadi ambil. Ya nggak apa-apa kak, gitu kan. Tapi kan aku sudah bayar. Jadi nanti aku kembalikan uangnya katanya. Dia ada bicara, ntar ya. Ya udah aku transfer dulu ke BCA dari Mandiri ya kak. Iya, bisa kan langsung suruh pinjam. Iya bisa. Kak Uci ya bisa minta take down postingannya dulu, masalahnya kasihan investor aku, takutnya dia kenapa-kenapa. Ya kamu bayar dulu. Iya. Kalau kamu bayar ya aku take down. Ya udah, ada uang masuk aja dulu ya Uci ya. Ya pokoknya sesuai somasi. Ini aku punya surat pegangan ya. Iya. Mbak UI bilang aku punya hutang. Ini bukan hutang, ini jual beli. Kalau jual beli itu, kalau lu udah beli, ya udah, kalau misalkan mau dibalikin, misalkan gak sesuai, itu namanya di refund, bukan hutang. Jadi dia salah banget dia ngomong hutang, karena aku udah punya invoice-nya semua. Gak ada hutang pembayaran apa-apa, dia 9 tas tahan sama dia. Uang dia di aku 1,5 miliar, 1,1 M. Tasnya 9. Jadi dia yang kurang bayar ke aku. Himalaya aja harganya 1,5 M. Dia baru bayar 150 juta, gimana aku punya utang sama dia. Makanya dia balikin dulu barangnya gitu loh. Kita cek bareng-bareng kayak gitu. Terus Mbak Uci kemudian sempat posting ada Lydia atas nama Iqbal, terus ada siapa lagi tuh? Itu kan asistennya dia kan, asisten dia sama manajer dia. Ya pasti komplotan kan, karena kan mereka bersama-sama setiap hari bersama-sama live IG bareng, iya. Kak Uci teman saya, kenapa jadi tiba-tiba saya disebut komplotan, disebut penipu juga gitu kan? Katanya tadi dengar ya, nggak tahu sih, aku nggak begitu dengar. Katanya komplotan, dia itu sekongkol bukan penipu, sekongkol katanya. Sekongkolnya dari mana? Ketika itu aku ke rumah Medina lagi mau antar tas ke Mbak Uci, dan aku kenal sama Mbak Uci. Aku bilang, udah aku aja ke Surabaya sambil aku silaturahmi sama Mbak Uci gitu. Malah saya jadi di tag, malah saya yang jadi bawa-bawa masalah gitu. Sampai aku di Instagram banyak kok yang bayar utang lo jangan gaya-gayaan, lo jangan gini, bayar utang lo 1 miliar. Hah? Gue utang 1 miliar, hello. Ya, sebagai Crazy Rich kota buaya yang dijuluki ratu tas branded karena koleksi tas eksklusifnya mencapai ratusan, Uci merasa kecele dan malu karena tas yang dibelinya dari Medina bukan asli produksi luar negeri. Ia juga 2 kali mensomasi Medina agar mengembalikan uangnya. Lalu benarkah karena tak ada itikat baik dari Medina, Uci akan melaporkan pengusaha berhijab itu ke Polrestabes Surabaya? Somasi saya yang ini itu kan 3 kali 24 jam.
Kalau emang dia nggak interest dan dia nggak ada niat baik, ya kita lanjutkan. Bukan saya lagi yang somasi dia, mungkin dari Polrestabes Surabaya. Aku udah somasi dia tadi. Jadi 3 orang yang somasi. Aku udah posting di Instagram aku. Udah 3 nama yang aku somasi karena menjelek-jelekan aku di media sosial, bahkan di TV. Ya, mengucapkan hal-hal yang tidak benar. Nggak usah disebut namanya ya, si U ini. Aku udah transaksi berkali-kali sama dia. Pas jual beli. Sebagai korban tipu-tipu tas branded ala Medina, Uci juga siap bergabung dengan Marisha Ica CS yang sudah menyambangi Polda Metro Jaya untuk menindaklanjuti laporan mereka terhadap Medina. Marisha yang paling garang melawan Medina siap pasang badan membela rekan-rekannya. Menurut Marisha, modus penipuan berkedok jual beli tas branded yang dilakoni Medina sudah meresahkan banyak orang. Lantas siapkah Marisha bila Medina melaporkannya ke pihak berwajib atas dugaan pencemaran nama baik? Menurut aku ini banyak fitnah gitu kan. Jadi aku bakal laporin orang-orang yang udah merusak nama aku di sosial media, bahkan di TV gitu. Dia bilang, Mbak Marisa ini Medina, saya tunggu etikat baik, 1 kali gagal saya laporkan ke Polda. Terus saya bilang siap, kan oke. Terus karena sudah posting foto dan fitnah-fitnah, dan menurut saya ini kan ada dasarnya ya. Saya begitu ada dasarnya, apa yang saya posting itu kan bukti, bukannya saya fitnah gitu. Kalau undang-undang UITE yang dia bilang pencemaran nama baik itu tidak ada dasarnya. Kalau saya kan ada dasarnya. Aku merasa dirugikan karena dia sudah menjual barang yang palsu dengan harga yang original dan sudah masuk ke beberapa tempat gitu kan. Kalau orang nggak ngerti kasihan. Pede banget dia di TV diwawancara ngomong ina itu, padahal itu nggak benar gitu loh. Dia sekali lagi menegaskan tidak pernah kenal orang yang namanya MI ini dan tidak pernah bertransaksi apapun dengan orang ini. Aku nggak tahu orang ini niat dan maksudnya apa. Lantas, seperti apa cara Medina mempromosikan tas dan sandal branded palsu kepada Olivia Primaisela dan Eiza Ramadan? Bagaimana Medina menyelesaikan bisnis travel umroh yang juga digoyang isu penipuan dan penggelapan?